Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada kakak-kakak asisten praktikum struktur data A1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Raja Saputra dengan NIM 2014-0060. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya mengenai list linear. Jadi pertama-tama di sini saya membuat terlebih dahulu dari kamus globalnya seperti apa. Di sini saya menampilkan li A1, A2, A3, dan A4 ini sebagai parameter aktual dari list linear. Kemudian nantinya ada W, X, Y, Z sebagai parameter atau address. Kemudian di sini ada S, di sini S ini sebagai prosedur yang buat delete nanti. Terus ada O di sini buat aktual info type, dan ini praktikum kali ini. Nah, jadi pertama-tama kita ngebuat seperti biasa create listnya dari list A1 sampai A4. Nah, di sini kita sudah menunjukkan dari hasil alokasinya yang sudah dijelaskan di praktikum sebelum. Seperti biasa bisa menginput secara menggunakan parameter dari insert first ataupun insert v first, last, after, dan lain-lain. Nah, untuk list A1 isi elemennya seperti ini, A2 seperti ini, A3 seperti ini, dan A4 saya hanya memasukkan satu elemen saja, yaitu menggunakan int values. Nah, kemudian masuk ke pembahasan kita, yaitu kita akan membahas NB element dan average. Nah, untuk NB element sendiri, dia itu akan mengirimkan banyaknya elemen list. Nantinya dia akan mengirimkan 0 jika nantinya list tersebut kosong. Di sini dalam kamus lokalnya saya membuat penginputan alamat menggunakan address P. Kemudian di sini saya memasukkan count yang bertipe data integer. Di sini digunakan untuk menghitung nantinya. Nah, jadi kita masuk ke algoritmanya aja. Jadi pertama-tama kita harus count dulu, mengiterasinya sama dengan 0. Kemudian nantinya kita juga mengalokasikan P-nya itu ke dalam first L. Kemudian menyalakan kondisional apabila jika misalkannya si P-nya itu bukan nil, maka kita bakal ngeiterasi dari count ini. Kemudian sekaligus P-nya itu nantinya akan berjalan ke elemen selanjutnya menggunakan next P. Nah, jika udah nyampe posisi nil ataupun posisi akhir, nantinya kita semua akan mereturn dari nilai count seperti pada. Terus kemudian ada average. Di sini average mengirimkan nilai rata-rata info P. Di sini saya menggunakan address P, dan integer sum. Integer sum ini merupakan penjumlahan dari semua nilai elemennya. Masuk ke algoritmanya, pertama kita harus mendeklarasikan sum sama dengan 0, kemudian kita mendeklarasikan si address P ini menjadi elemen pertama, yaitu first L. Kemudian masuk ke kondisional, ke while apabila si P-nya itu bukan nil atau bukan elemen terakhir, maka kita mengiterasi nilai sum ini dengan info P. Info P ini kan dia nilainya kan berupa integer ya. Nah, kemudian berlanjut juga nilai P-nya itu kita lanjutin ke next P. Nah, kalau misalkan next P ternyata udah nil, berarti langsung selesai ininya, balik ke return. Nah, di return ini tuh nilai sum-nya itu nanti bakal dibagi dengan NB elemen berdasarkan hasil ini. Nah, dari hasil tersebut diketahui A1 ini panjangnya 6 dengan rata-rata sebesar 1148 dengan list seperti ini. Kemudian ada A2 yang mempunyai ada 5
dengan rata-ratanya 240 dengan kondisi seperti ini. Berlanjut ke del all. Nah, untuk del all ini initial state-nya itu sembarang, bebas, listnya mau kosong ataupun tidak. Tapi di final state-nya itu kita akan mendelete semua elemen list dan elemen di alokasi. Nantinya list L ini akan menjadi kosong. Di kamus lokal, saya menyiapkan address P, info type X. Nah, di dalam algoritma sendiri, kita akan mendeklarasikan P ini sebagai first L. Jangan lupa dengan pointernya sesuai dengan yang ada di parameter. Kemudian, seperti biasa, ketahui kalau jika itu bukan nil, maka kita dapat menggunakan prosedural sebelumnya, yaitu dengan menggunakan del v first, di mana kita menggunakan pointer L ini dari sini, kemudian memanfaatkan info type X. Ini X-nya ini di istilahnya menyimpan elemen tersebut ke dalam info type X. Nah, kalau sudah di delete, untuk nilai P-nya itu jadi first L ya. Jadi kalau ini udah dihapus, jadi mencari lagi nilai first L-nya, jadi terus-terusan kayak gitu tanpa memerlukan next P sampai itunya habis. Nah, jadi di DAO ini misalkan untuk sore ini sepertinya A4. Nah, untuk di A4 sendiri itu kan ada satu elemen. Nah, karena menggunakan DAO, elemennya akan berubah 0. Seperti itu. Kemudian lanjut ke inverse list. Di inverse list ini state sembarang, karena state-nya ini elemen listnya nanti bakal dibalik. Jadi elemen terakhirnya itu menjadi elemen pertama dan seterusnya. Tapi di sini dibilang kita harus membalik tersebut tanpa melakukan alokasi dealokasi, artinya tanpa menggunakan prosedur dari kedua prosedur tersebut. Nah, contohnya kita bisa menggunakan seperti ini, ada address current ataupun previous dan temporary. Nah, jadi di algoritmanya sendiri kita untuk yang previousnya itu nilainya kita buat ke nil terlebih dahulu, terus yang currentnya ini bakal kita ubah menjadi first L. Kemudian jika while-nya itu udah sama dengan nil, belum sama dengan nil, maka temporary-nya itu nilai temporary-nya kita bakal isi dengan next-nya dari elemen current, dan next current-nya itu bakal jadi nilai previous, dan previous-nya bakal jadi current, dan untuk current ini jadi temporary. Nah, jika udah mencapai nilai nil, maka kita bisa mengeluarkan first L itu sebagai previous. Jadi semua ini kadang bakal membalik. Seperti contohnya pada di sini, jadi di A3 sebelumnya kayak gini, 500, 100, 300, 200, 400, dan 400-nya jadi pindah ke sini. Ini karena efek dari current yang first tersebut. Seperti itu. Kemudian ke F inverse list. Nah, kalau di F inverse list ini mirip mengirimkan list baru. Bedanya di sini mengirimkan list baru, di alokasinya itu dia mungkin gagal dan semua elemen terjadi di alokasi harus dialokasi. Kita nantinya bakal membuka kamus lokal dari listnya L, kemudian beradres masuk kondisi menggunakan is favors L dengan infonya itu P. Nah, kalau yang sebelum tadi kan pakai kayak info type gitu ya. Yang sebelumnya tuh pakai iya sebelumnya itu pakai info type
Nah, ini kita bisa pakai info P aja udah cukup, karena dia bakal jadi integer. Kemudian kalau sudah memasukkan inverse-nya tersebut, P-nya itu bakal jadi next. Jika misalkan yang di elemen L-nya itu tidak sama dengan UL, maka harus di delokasi menggunakan del all. Kemudian kalau kita sudah selesai melakukannya, return UL. Seperti itu. Jadi untuk F inverse list penyesuaiannya seperti ini, 200, 100, 300, 400, jadi 400, 200, 300, 100, 200. Nah, untuk di F inverse list sendiri, kita harus mendeklarasikan list A2-nya tersebut ke dalam prosedur dari A2. Karena kalau misalkan hanya F inverse A2 aja, dia tidak akan menyantumkan apa-apa, karena tidak akan terbaca oleh info-nya. Kemudian di copy list, untuk copy list sendiri initial state dari L1 itu sembarang, bisa aja. Dan di final state-nya itu nilai list keduanya sama. Jadi list yang keduanya itu mirip dari L1. Nah, jadi list L1 dan 2 itu nantinya akan menunjuk list yang sama. Tidak boleh ada alokasi ataupun dealokasi dari elemen tersebut. Nah, jadi algoritmanya simpel aja, tidak menggunakan kamus lokal sama sekali, hanya menyamakan dari first L2-nya itu jadi mirip dari L1 dengan menggunakan first-nya, dan itu akan selesai. Seperti itu, sampai di copy list seperti ini. Jadi itu setelah dilakukan copy list, jadi kita menjalankan ini A2-nya ini. Sebelumnya kan A1 itu ada 888 gitu ya, tapi setelah di copy list itu jadi mirip, jadi elemennya mirip dengan A2. A2 ini mirip dengan A1. Seperti itu. Kemudian lanjut ke F copy list. F copy list ini dia menginginkan list yang berupa salinan L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi gagal, hasilnya listnya kosong. Dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Ini mirip dengan yang tadi F inverse list, jadi hampir mirip prosesnya, cuman yang membedakannya itu hanya sedikit aja ya. Untuk F copy list itu hampir mirip, tapi tidak ada, ya hampir sekitarnya hampir mirip-mirip kita. Kemudian lanjut ke CP alloc list. CP alloc list ini dia initial state-nya itu list sembarang. Nah, yang di final state itu jika semua alokasi berhasil, maka load-nya itu berisi hasil copy list. Jika ada alokasi yang gagal, maka load-nya itu sama dengan nil, dan semua yang terlanjur dialokasi akan dialokasi dengan melakukan alokasi elemen. Load ini adalah sistem list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Jadi dari CP alloc list ini gampangnya aja kita bisa menggunakan seperti ini, kamus lokalnya list L. Nah, di algoritmanya sendiri nantinya kita akan mendeklarasikan si L-nya ini merupakan bagian dari F copy list lin. Jadi F copy list lin ini itu merupakan dari L. Nantinya load ini yang merupakan kosong ini, kalau misalkan jika gagal itu akan sama dengan L, dideklarasikan jadi L. Gitu. Bisa dicontohkan di sini. Jadi untuk CP alloc listnya list A2, list A1 seperti ini. Untuk list A1 seperti ini, A2 awal seperti ini, dan A2 akhir bakal seperti ini. Nah, ini karena kebetulan aja nilai elemennya sama, jadi tidak ada kelihatan banget. Nah, mungkin lanjut ke konkat. Untuk konkat sendiri parameter ada 3. Nah, jadi L1 sama L2 ini bukan sembarang,
kalau misalkan di final state itu tetap si L1 sama L2-nya, jadi L3 itu merupakan gabungan dari L1 sama L2. Seperti itu. Jika semua alokasi berhasil, maka L3 adalah hasil konkatenasi. Jika dalam alokasi yang gagal, semua elemen yang sudah dialokasi harus direlokasi dan L3 itu tersebut akan jadi sama dengan nil. Konkatenasi dua buah list L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru. Elemen L3 ini hasil alokasinya elemen baru. Jika ada alokasi yang gagal, maka L3 harus bergerak nil dan semua elemen yang pernah dilokasi akan direlokasi. Jadi seperti ini, ya kamus lokalnya saya cuma menyentuhkan addressnya P doang. Kemudian di dalam komponen ini kita membuat create list dulu dari info P, di mana P ini sama dengan next P, jadi lanjut sampai kondisi nil. Begitu pula dengan P sama dengan flex L2, jadi dimasukkan ke insertnya ke dalam L3, kemudian dilanjutkan P next P sampai kondisi nil. Nah, untuk jika lokasinya gagal, misalkan elemen L1 ditambah ini nggak sama dengan L3, maka semua akan didealokasi. Nah, contohnya di konkat ini, jadi A1 dengan elemen seperti ini, dan A2 elemennya seperti ini, dan A3 elemennya seperti ini. Sorry, ini harusnya namanya, ya jadi digabung, semuanya digabung di A1 ya. Jadi A2, A3, dan A1-nya itu digabung. Jadi A1-nya itu bakal berakhir seperti ini. Dimana jumlahnya tuh ada sekitar segini. Nah, kemudian lanjut ke konkat 1. Jadi ini bentuk lainnya, dimana initial set L1 dan L2 sembarang, final set L1 dan L2 kosong, L3 adalah hasil konkatenasi L1 dan L2. Konkatenasi dua buah list L1 akan menghasilkan L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L2. Dan L1 serta L2 nantinya akan menjadi list kosong. Nah, kita dapat menggunakan address yaitu last untuk menyimpan address terakhir dari L1 dan address untuk menyimpan alamat address sebelum dari kondisi last. Nah, jadi pertama-tama untuk list L3-nya dulu buat list yang baru, Anda jadi first L1 address-nya tersebut nantinya bakal dicantumkan untuk mencari pertama last-nya. Kemudian lanjut ke next last yang akan disamakan dengan dari first-nya L2. Jadi setelah ininya udah selesai, lanjut L2-nya jadi nil. Jadi seperti contoh ini. Jadi pertama-tama buat A1-nya tersebut aku kosongin. Untuk A2-nya di sini ada nilai dan A3-nya juga ada nilai. Nah, jadinya pas disimpan di A1, kedua nilai ini dimasukkan ke dalam A1. Tapi dari A2 dan A3 ini nantinya bakal menjadi list kosong seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir yaitu pecah list, di mana list L1 ada list L1, list L2 dan list L. Jadi L di sini tuh nantinya bisa mungkin kosong. Jadi berdasarkan L tersebut dibentuk dua buah list L1 dan L2. Di mana
L ini tidak berubah, volume untuk L1 dan L2 itu harus dialokasi. L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi sisa elemen L. Jika elemen L ganjil, maka separuhnya adalah NB elemen L dengan di div dengan 2. Nah, jadi addressnya ini adalah 4, dimana untuk integernya ini kita menggunakan half dan ini sebagai iterasi. Oke, pertama-tama kita bakal mengecek dulu apakah list tersebut bukan list empty. Jika berhasil, maka untuk kita bakal menggunakan dari variable half ini nantinya bakal sama dari NB elemen yang L tersebut dibagi dengan 2 itu, kemudian P-nya itu bakal jadi first L. Nah, kemudian masuk ke traversal, di mana kondisinya tersebut tuh I-nya itu harus kurang dari sama half. I plus plus. Nah, intinya ini bakal mencantumkan di variabel L1 dengan info P. Terus nantinya bakal diteruskan P sama dengan next P sampai sudah kondisinya tuh udah memungkinkan. Kemudian dilanjutkan dengan while dari P-nya bukan sama dengan nil, di mana ins values-nya itu gabung ke list yang kedua dengan P-nya sama dengan next P. Nah, lebih jelasnya, jadi list awalnya seperti ini, kemudian list awalnya dari A3 itu saya gunakan kosong berdasarkan dari sini, kemudian ada list A4 sebesar ini. Nah, jadi untuk list A1 akhir ini karena dia merupakan saya itu 1, 2, 3, karena dia ganjil, maka nantinya akan dibagi dari sininya seperti ini, jadinya list A1 akhirnya jadi masih tetap. Kemudian untuk list A3-nya, nah untuk list A3-nya tersebut merupakan sama-sama dari mirip dengan A4. Sedangkan dari A4 sendiri nantinya bakal diisi dengan list dari A1. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari praktikum ke-9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.